Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengampun, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang bertemakan tolonglah saudaramu, maka Allah akan menolongmu. Dalam ilmu sosiologi, manusia dapat disebut sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia dikaruniai unsur jasmani dan rohani, serta memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial, keberadaan manusia tidak dapat lepas antara satu dengan yang lain atau saling membutuhkan. Oleh karena itu, dengan kodrat tersebut, di dalam agama Islam kita juga diajarkan untuk saling menolong satu sama lain. Terlebih dalam hal kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, ya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Demikianlah perintah tolong-menolong berkaitan erat dengan ketakwaan. Imam Asy-Sya'rawi dalam Khawatirusi Sya'rawi juz 5 halaman 2907 menjelaskan bahwa hal tolong-menolong ini merupakan perkara yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan dunia. Selain itu juga harus dilakukan pada aspek kebaikan. Maka sudah semestinya kita hidup berdampingan dengan saling peduli satu sama lain. Apabila ada orang lain yang mengalami kesulitan, hendaknya kita ikut membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Semisal sebagai seorang ahli ilmu, maka hendaknya ia membantu orang lain dengan ilmu yang dimilikinya, mengajarkan ilmu kepada orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, jika diberikan kelebihan rezeki, dapat pula kita menolong saudara atau tetangga kita yang tengah kesulitan, tengah kesusahan, dengan bantuan harta benda yang kita miliki. Apabila kita tidak memiliki keduanya, setidaknya kita masih memiliki anggota badan atau tenaga yang dapat kita pergunakan untuk menolong orang lain. Dalam kitab Syu'abul Man dijelaskan perbuatan tolong-menolong ini menjadi salah satu dari cabang-cabang iman. Terlebih apabila kita memiliki kelebihan atau kekuasaan untuk memberikan pertolongan. Sebab Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban seseorang atas kedudukan dan harta yang telah dikaruniakan kepadanya. Selain itu, agar kita semakin bersemangat dalam tolong-menolong, perlu kita sadari bahwa Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengapresiasi perbuatan mulia ini. Terlebih lagi, jika pertolongan tersebut berkaitan dengan agamanya. Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 7, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sedangkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterangkan, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menegaskan orang yang gemar menolong atau bermanfaat untuk sesama, maka ia akan dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, yang artinya manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesama, dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang kamu bagikan kepada sesama muslim, atau kamu gunakan untuk meringankan kesulitannya, atau melunasi hutangnya, atau membebaskannya dari rasa lapar. Sesungguhnya, aku lebih menyukai untuk berjalan bersama menolong saudaraku yang membutuhkan bantuan daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, selama 1 bulan. Begitulah manfaat tolong-menolong ini. Ternyata tidak hanya berdampak kepada orang yang ditolong, yang mendapatkan bantuan kebaikan, akan tetapi justru juga kepada orang yang menolong. Maka di bulan Ramadan ini, semoga kita dijadikan Allah sebagai orang yang memiliki hati dan laku untuk saling menolong, dan kita dimudahkan dalam setiap langkah kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.